Baik, kita sama-sama membuka bagian dari firman Tuhan, cukup satu ayat saja, Matius pasal 1 ya. Jadi kalau ada Alkitab ya, di laptop atau di HP atau di buku, Matius pasal 1 ayat yang ke-21 ya. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, terkait dengan perayaan Natal ya, saya kira dunia sekarang ini tanpa canggung, tanpa hal-hal yang bagaimana begitu ya, sudah merayakan Natal. Seluruh dunia boleh dikatakan ya sudah merayakan Natal. Mungkin tahun-tahun yang terdahulu masih agak ragu-ragu, agak ini kan milik ya katakan mereka tuh orang seberang begitu ya. Sehingga mungkin agak ragu-ragu merayakan Natal. Sekarang enggak ya. Di dunia di Timur Tengah sana ya secara terbuka merayakan Natal ya. Baik di dalam lagu-lagu ya, pesta dan juga hiasan-hiasan, simbol-simbol Natal semua ada ya. Tetapi saya percaya sekali apa yang kita rayakan dengan apa yang mereka rayakan pasti berbeda. Ya, pasti ada satu hal yang membuat kita berbeda dengan mereka, begitu ya. Pasti ada sesuatu hal yang membuat motivasi kita berbeda dengan mereka. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah kisah Natal ya. Saya tertarik dengan dikatakan malaikat ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Bahkan dilanjutkan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bicara soal nama, kalau saya perhatikan, ya, setiap kita punya nama. Bahkan bukan hanya manusia yang punya nama, ya. Tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan juga punya nama. Nah, di dalam nama ini, kalau kita berikan kepada orang, kepada anak, saya yakin ada pesan-pesan tertentu dari nama yang kita berikan. Ya, orang tua saya memberikan nama saya Nathanael, pasti ada pesan-pesan tertentu. Saya waktu sekolah, ya nama saya Nathanael ini kadang-kadang saya merasa sedih waktu dulu ya, waktu masih SD begitu ya. Jadi seringkali nama saya ini nggak umum dipakai di sekolah-sekolah yang berlatar belakang Chinese begitu ya. Semuanya pakai A depannya, ya. Aming lah, Akyong lah, apa semuanya rata-rata pakai begituan lah ya, rata-rata ya. Nah, begitu nama saya disebut Nathanael ini mereka ini rasa kok kayaknya aneh begitu ya. Nggak umum sama sekali begitu. Kadang-kadang disebut dipleset-plesetin ya sama teman saya Nathan Noel lah. Wah, langsung mereka ketawa semuanya ya. Saya merasa sedih ya. Jadi pulang ke rumah itu sedih. Saya tanya mama saya, "Kenapa nama saya Nathanael?" begitu ya. "Kenapa nama saya Nathanael, Ma? Kenapa nggak yang lain?" gitu ya. Nah, mama saya hanya tersenyum saja. Mungkin karena saya masih kecil, nggak tahu apa-apa begitu ya. Beranjak SMP dan SMA, begitu setelah saya paham dengan firman Tuhan, ternyata Nathanael itu diambil dari Alkitab begitu. Ya, waktu kecil saya nggak tahu ya bahwa nama saya itu diambil dari Alkitab. Sejak saya tahu bahwa nama saya itu diambil dari Alkitab, maka saya berubah sekarang dalam pengertian saya jadi bangga begitu ya. Oh, ternyata nama saya itu dari Alkitab begitu. Ada pesan tersendiri ya. Saya percaya juga orang-orang di luar sana memberikan nama kepada anaknya, kepada siapapun juga pasti ada
suatu harapan tertentu tentang anak di mana nantinya dia akan tumbuh dewasa. Ya. Kalau di Nias mungkin pakai kasih nama apa itu? Sarofati ya. Apa Musa artinya Sarofati Musa? Sarofati. Sarofati itu, Saro itu kan kuat ya. Lovati itu Famati ya, iman kali ya. Iman ya. Oh, iman Jadi yang iman kuat yang ya kuat. jadi ya. Wah, Ya. itu bagus ya. Ya, mungkin kalau di Jawa apa pakai Sri Rezeki atau apa gitu ya supaya berlimpah-limpah kali ya untuk berkatnya begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan kenapa mesti namanya Yesus? Nah, ini dia yang akan Yesus jelas ini adalah suatu nama yang dipatenkan oleh malaikat ya dari sorga itu harus namanya Yesus. Ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesua ya, bahasa Ibrani Yesua. Nah, di dalam hal ini jelas sekali bahwa memang hanya Yesuslah nama yang berkuasa itu. Bukan hanya di dalam pengertian menyelamatkan dari dosa. Ya, kalau di dalam pelayanan nama Yesus ini menjadi kuasa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh. Ya, dengan nama ini kesehatan itu dimungkinkan. Ya, dengan nama ini setan-setan itu kabur semua. Bahkan dengan nama ini juga orang yang mati bisa dibangkitkan. Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam semuanya ini, jadi nggak sembarangan nama diberikan kepada kita. Orang-orang yang memberikan kepada kita sebuah nama pasti ada harapan-harapan tertentu. Kenapa kita diberikan nama tersebut? Ya. Nah, melalui peristiwa Natal dan juga kelahiran Tuhan Yesus, ya, nama ini menjadi satu nama yang harus kita bawa di dalam pengertian bahwa hal-hal yang tidak umum menjadi hal-hal yang sangat khusus buat kita, ya. Orang-orang di luar sana boleh memakai nama ya Stephen begitu ya, pakai nama John gitu ya. Tapi apakah mereka mengerti bahwa nama itu adalah nama yang mewakili akan pribadi Yohanes, pribadi Stefanus yang ada di dalam Alkitab? Nah, bagi saudara dan saya yang sudah mengerti nama kita ini menjadi satu nama yang diberikan kepada orang tua kita, saya percaya sekali, ya, ada hal-hal yang sangat-sangat diharapkan dari orang tersebut supaya nama kita ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, masalahnya sekali lagi, seringkali orang-orang yang memakai nama berciri khas Kristen, ya, dulu pernah ikut sekolah minggu, bahkan dulu pernah jadi hamba Tuhan, ya. Secara pengalaman dia pernah masuk ke dalam gereja, bahkan mungkin pernah masuk seminari, begitu ya. Tapi pada akhirnya dengan nama yang sama juga dia sudah meninggalkan Tuhannya. Ini banyak kasus terjadi. Sehingga nama itu menjadi satu nama yang boleh dikatakan tidak lagi menimbulkan harapan ya dari orang yang memberikan nama tersebut. Nah, saya percaya sekali setiap kita membawa bukan hanya sekedar nama kalau begitu. Ya. Karena nama itu juga mengandung satu kepribadian kita. Di mana kita hadir di situ, disitulah sebenarnya kita harus menjadi satu pribadi yang berbeda. Karena kita membawa nama itu. Nah, kalau kita pakai nama Yesus ini, ya, kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi Kristen, menjadi Kristus kecil ini di dalam nuansa Natal ini, maka nama itu akan terus nempel di dalam kepribadian kita. Nah, masalahnya sekali lagi, apakah
Kalau Kristus Yesus yang lahir di Bethlehem itu menghapuskan dosa umatnya, ya, dosa manusia, apakah paling tidak waktu kita hadir di dalam kehidupan kita ini, kalau kita tahu bahwa kita adalah Kristus kecil, Kristen ini, apakah itu juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita? Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Bukan sekedar kita, nama itu kita ada, tetapi apakah Yesus Kristus itu yang hadir di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, itu sudah mempengaruhi segala kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita tampil di hadapan orang-orang di sekitar kita ini, memang kita membawa nama itu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi ini akan menjadi satu perenungan kita, khususnya di dalam bulan Natal ini. Ya, saya percaya kita kembali lagi bukan sekedar merayakan Natal, bukan sekedar kita seremoni begitu ya, tapi ada sesuatu hal yang berbeda yang pasti kita akan rasakan. Ya, Natal mungkin secara perayaan setahun sekali begitu. Tetapi secara kehidupan kita bawa nama Yesus ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perayaan Natal boleh selesai, ya, tetapi pengaruh kita ini harus terus ada di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang cinta Tuhan, sebagai orang-orang yang mengerti bahwa kita ini Kristus kecil, apakah itu juga mempengaruhi akan dunia ini? Paling tidak di dalam keluarga kita. Ya, saya terus-terus bergumul dengan keluarga istri, ya. Ipar-ipar juga belum percaya Tuhan. Seringkali kalau dalam suasana Natal ini, kalau pas ketemu begitu ya, saya tetap mengatakan, ya, bagaimana perayaan Natal. Dia ngerti nggak ngerti, saya diam aja dah ya. Ya, gimana perayaan Natal di tempat di kerjamu, ya? Ada nggak perayaan Natal di situ? Ya, kalau dia bilang ada, saya bisa terusin. Kalau bisa dia nggak ada, ya cuman ya paling hiasan-hiasan adalah katanya begitu ya. Ya, kalau dia katakan ada, saya terusin dah kalimat saya begitu. Paling tidak saya mau supaya dia mengerti bukan hanya perayaannya saja gitu. Mengerti yang lahir itu siapa dan apa dampak dari Yesus yang lahir itu. Ya. Nah, itu saja yang bisa saya sharingkan pagi hari ini, ya. Biarlah nama Yesus ini menjadi satu nama yang mewakili akan kepribadian kita. Ya, kalau Yesus menghapuskan dosa umatnya, nah kita ini paling tidak mempengaruhi akan kehidupan di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati.